dipersembahkan oleh Pemirsa, berbagai kalangan menyayangkan terjadinya kerumunan di sejumlah tempat wisata saat libur Lebaran. Pelanggaran protokol kesehatan dikhawatirkan bisa memicu tingginya kasus COVID-19. Sejumlah tempat wisata di Jakarta dan Jawa Barat dipadati pengunjung selama libur Lebaran. Pengunjung tampak membludak dan berkerumun. Misalnya di Pantai Batu Karas, Pangandaran, Jawa Barat ini. Masyarakat yang berlibur tidak mempedulikan aturan dan protokol kesehatan. Banyak pengunjung yang tidak menjaga jarak dan juga tidak memakai masker. Tidak hanya di Pangandaran, pemandangan serupa juga terlihat di Ancol, Jakarta Utara. Hampir seluruh areal pantai dipadati masyarakat yang ingin berlibur. Corona ini. Wow, corona sudah hilang guys, ternyata lihat dong. Begitu pula yang terjadi di wilayah Pantai Indah Kapuk 2 di Jakarta Utara. Warga berkerumun dan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Kemacetan panjang juga terlihat menuju kawasan ini. Pengelola Taman Impian Jaya Ancol mencatat akumulasi pelancong sebanyak 70.000 orang sejak hari pertama Lebaran. Karena jumlah pengunjung yang terus meningkat, tempat wisata ini harus ditutup untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi salah satu upaya yang kami tingkatkan di area pantai itu penyekatan area pikniknya, area duduk dari pengunjung. Penyekatan itu mudah sekali ditemukan, mulai dari kawasan dom yang tertutup sampai dengan taman-taman yang ada di kawasan sepanjang pantai. Sebetulnya jika itu bisa dipatuhi dengan baik, maka penerapan physical distancing itu bisa berjalan secara optimal. Nah, ini menjadi PR kami sebagai pengelola dan juga kita sebagai individu untuk bisa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan kesadaran mandiri. Kerumunan yang terjadi di tempat wisata di Jakarta dan Jawa Barat mengingatkan kita pada peristiwa kerumunan dalam ritual keagamaan di India yang disebut menjadi salah satu pemicu terjadinya gelombang kedua COVID-19 di India. Meningkatnya kasus COVID-19 di negara itu membuat sedikitnya 4.000 warga meninggal setiap harinya. Para ahli menyebut COVID-19 begitu cepat menular dari satu orang ke orang yang lain. Kerumunan warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan potensial menjadi sarang penularan. Padahal pemerintah terus berupaya menekan laju penularan COVID-19 yang salah satu caranya dengan melarang warga untuk melakukan mudik Lebaran. Masyarakat diimbau untuk tidak mudik dan melakukan perjalanan wisata yang beresiko meningkatkan angka penularan COVID-19. Kerumunan menjadi salah satu katalisator penularan COVID-19 yang harus dihindari. Lalu bagaimana mengatur lebih baik masyarakat untuk sadar tak berkerumunan dalam mencegah penularan COVID-19? Kita sudah bersama Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Profesor Sujatmiko. Selamat sore, Prof. Profesor Sujatmiko. Selamat sore, Cikal. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana, Prof? Sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Prof, ini kalau kita lihat, ini seperti nggak ada COVID ya, Prof. Ini di tempat-tempat wisata, kerumunan ini seperti biasa saja gitu. Kemudian banyak pihak yang menyayangkan. Nah, saya butuh perspektif dari Prof. Sujatmiko mengenai fenomena ini. Seperti apa, Prof? Jadi betul sekali statement dari Cikal tadi bahwa penyebab utama penularan secara massal adalah kata kuncinya adalah kerumunan. Walaupun menjaga jarak, tapi kalau berkerumun artinya jumlah orang yang banyak berkumpul di satu tempat, walaupun jaga jarak, tapi dengan dia bergerak, dia tentu akan kadang-kadang mendekat jauh. Dan terjadilah pada saat mereka ngobrol, tertawa, muncratan dari saluran nafas, dari hidung, dari mulut, itu bagi yang masih ada virusnya, maka akan menularkan. Diperkirakan sekitar 10% orang yang sehat, yang berkerumun itu ada virusnya, tapi dia OTG, dulu menyebutnya orang tanpa gejala. Nah, orang-orang itulah yang bisa menyebarkan. Tapi kemudian sering dibantah, oh saya PCR-nya negatif, atau rapid antigen negatif. Loh, negatif itu pada saat Anda diperiksa. Setelah diperiksa, periksa rapid antigen untuk PCR itu bukan menunjukkan Anda kebal, tapi Anda pada saat itu negatif, belum tertular. Kemudian Anda berkerumun, Bapak Ibu sekalian berkerumun dengan teman-teman yang kebetulan positif, maka Bapak Ibu bisa menjadi positif. Oh, saya sudah divaksin 2 kali. Nah, kalau sudah divaksin 2 kali memang kemungkinannya lebih kecil. Tetapi tetap jangan berkerumun
pakai masker. Kenapa? Karena kalau virusnya jumlahnya banyak, masih bisa kena. Kenapa? Karena efikasi yang terbaru memang ini bagus sekali, Sinovac ya, itu 93% atau 95%. Artinya apa? Dari 100 orang yang divaksin itu masih ada sekitar 7 orang yang masih bisa terkena. Jadi intinya hindari kerumunan, pakailah masker yang yang benar, yang tebal, tidak muncrat, jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Kata kunci sebenarnya yang paling utama adalah hindari kerumunan. Itu Cikal. Oke, menarik kalau tadi Prof. Sujatmiko singgung mengenai vaksin. Kita melihat Prof ini sejak vaksinasi sepertinya makin longgar. Orang semakin percaya diri, saya sudah divaksin, tidak apa-apa kalau saya beraktivitas seperti biasa, malah normal-normal saja. Apakah memang setelah divaksin kita bisa sepercaya diri itu, Prof? Tidak betul, jadi salah. Jadi efikasi vaksin Sinovac ketika uji coba di Bandung, itu perlindungannya hanya sekitar 58% atau 60%. Artinya apa? Dari 100 orang yang divaksin, 40 masih bisa kena, walaupun lebih ringan. Ya memang ini sekarang meningkat katanya sekarang efikasinya lebih bagus. Jadi apalagi yang divaksin baru 9 juta, dari di Indonesia sekitar 8,9 juta ya, jadi hampir 9 juta. Jadi masih banyak warga kita yang belum divaksin. Oleh karena itu, hindari kerumunan, karena kerumunan itu sumber. Nah, kerumunan itu ada di mana? Bisa kerumunan dalam bis waktu mudik pulang, kerumunan dalam kereta api waktu mudik pulang, dalam pesawat, atau di pusat perbelanjaan, atau di pantai-pantai seperti tadi. Walaupun PCR-nya negatif pada waktu diperiksa itu, tetapi PCR itu sensitivity-nya sekitar 95% atau 93%. Artinya apa? Dari 100 orang yang negatif PCR-nya negatif COVID, atau rapid antigen-nya itu 100%, dari 100 orang itu negatif, masih ada sekitar 5 orang atau 10 orang yang sebenarnya dia positif tapi tidak terdeteksi oleh PCR. Jadi kerumunan, kata kuncinya kerumunan dalam pesawat, walaupun semua di PCR katanya negatif, kemudian 5% masih positif. Di kereta api juga demikian, di travel juga demikian, kerumunan waktu pulang dan kemudian di pantai. Jadi kerumunan itu yang menjadi sumber penularan paling cepat karena dia orang dekat sekali dan virus hanya hidup dari manusia. Jadi hindari kerumunan dimanapun, dalam pesawat, di kereta api, di bis, apalagi di tempat-tempat umum yang tidak bisa dikendalikan. Gitu, Cikal. Oke. Beberapa tempat wisata sekarang sudah Prof, sudah menutup untuk sementara ya, seperti TMII juga dia sudah menutup. Kemudian Taman Wisata Ragunan. Tapi kan sebelumnya dibuka dengan persyaratan tertentu. Tetapi kan pergerakan manusia ini kan yang tidak bisa diprediksi. Anda melihat apakah sebetulnya protokol kesehatan yang diterapkan di tempat-tempat wisata itu sudah cukup, atau memang perilaku atau kesadaran masyarakat yang masih kurang? Dua-duanya, Cikal. Oke. Jadi pengalaman dari kemarin bahwa terjadi kerumunan yang luar biasa di berbagai pusat-pusat rekreasi, itu menyadarkan kita bahwa masyarakat masih belum sadar bahayanya berkerumun, satu. Kedua, belum pakai masker yang benar, banyak yang tidak pakai masker. Apalagi cuci tangan segala macam, jaga jarak pasti tidak. Kedua, dari penyelenggara sendiri, dari manajemen sendiri juga mungkin tidak siap menghadapi antisipasi. Jadi walaupun janji-janji berikutnya pengelola apakah pusat rekreasi atau perbelanjaan atau apa berniat untuk melakukan pembatasan, saya khawatir tidak akan bisa tetap ya. Walaupun memang besok sudah mulai bekerja orang-orang. Oleh karena itu lebih bijak memang sebaiknya ditutup dulu lah sementara, sehingga betul-betul tidak mengecewakan masyarakat. Kalau masih dibuka tapi kemudian dibatasi, yang datang belakangan akan kecewa, akan timbul konflik ya, horizontal dan sebagainya. Tetapi kalau ditutup, diumumkan ya, tentu sehari atau beberapa hari sebelumnya diumumkan, tentu tidak akan terjadi konflik ya, masyarakat juga tidak akan datang ke situ, dan pengelola juga mungkin lebih ringan kerjanya. Jadi cara menghindari kerumunan yang terbaik adalah tutup pusat-pusat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, gitu kira-kira Cikal. Oke, Prof. Sujatmiko, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami pemirsa, dialog akan segera kami lanjutkan usai jeda.